Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolongan-Mu? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kebenaran dan perisai di hidupku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kebenaran dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kebenaran dan perisai di hidupku. Kebenaran dan perisai di hidupku. Shalom sahabat Morning Grace dimanapun berada, salam jumpa kembali. Kita ingin merenungkan ayat firman Tuhan
dengan tema kembali kepada salib sebelum terlambat. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur, terima kasih atas pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan, anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, kekuatan, kesehatan, dan juga damai sejahtera boleh Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Pada kesempatan yang indah ini kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap kata firman yang kami dengar, yang akan ditabur. Berkati kamu semua pendengar, dan kami boleh menerima firman itu, sehingga firman yang kami dengar boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan kami. Nama Tuhan dipuji dalam Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, sahabat muda yang kami kasihi, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Roma 5 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara-saudara muda yang dikasihi Tuhan, kita hidup di zaman yang penuh dengan kecepatan. Target, mimpi, pencapaian, relasi, media sosial, semuanya bergerak cepat. Dunia berkata, bangun masa depanmu sekarang. Tetapi pada masa Prapaskah ini berkata, berhenti, lihat salib. Di atas kayu salib tergantung pribadi yang tidak bersalah. Bukan seorang kriminal, bukan pemberontak politik, tetapi anak Allah. Dan Alkitab berkata sesuatu yang sangat mengejutkan. Kristus mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bukan karena kita sudah rajin berdoa. Bukan ketika kita sudah berhenti dari kebiasaan buruk. Bukan juga ketika kita sudah aktif melayani. Tetapi ketika kita masih jauh. Itulah Injil. Anak-anak muda sering berpikir, aku masih muda. Nanti saja serius dengan Tuhan. Nanti kalau sudah mapan. Tetapi salib berkata, kasih Allah tidak menunggu kamu siap. Kasih Allah datang ketika kamu belum siap. Bayangkan, jika malam ini adalah malam terakhirmu, apakah engkau siap berdiri di hadapan Allah? Pertanyaan itu bukan menakut-nakuti, itu untuk menyadarkan kita. Prapaskah bukan sekedar tradisi gereja. Prapaskah adalah undangan untuk kembali. Mungkin ada di antara kita hati yang mulai dingin, doa yang mulai jarang, dosa yang mulai disembunyikan, identitas yang lebih banyak dibangun di Instagram daripada di dalam Kristus. Yesus tidak mati supaya kita hidup setengah-setengah. Dia mati supaya kita hidup sepenuhnya baginya. Di Roma 5 ayat 8 menunjukkan ada 3 hal yang besar. Kasih Allah itu aktif. Allah menunjukkan kasih bukan teori. Ia bertindak. Kasih Allah itu mahal. Kristus mati. Harga keselamatan adalah darah anak Allah. Dan kasih Allah itu untuk orang-orang berdosa. Berarti untuk saya, untuk kamu. For you and for me. Saudara muda yang dikasihi Tuhan, dosa tidak pernah kecil. Dosa memisahkan kita dari Allah yang kudus. Tetapi kasih Allah yang lebih besar dari dosa kita. Di salib, keadilan dan kasih bertemu. Hukuman dijatuhkan. Tetapi bukan kepada kita. Yesus mengambilnya. Sekarang pertanyaannya bukan lagi apakah Allah mengasihiku. Salib sudah menjawab itu. Pertanyaannya adalah
apa respon kita terhadap kasih itu. Keputusan terbesar dalam hidup seseorang adalah pada apa yang kita lakukan, yang ia lakukan dengan Yesus Kristus. Bukan gelar kita, bukan karir kita, bukan pasangan kita, tetapi respon kita terhadap Kristus. Respon kita terhadap Kristus. Masa Prapaskah ini adalah waktu untuk berkata, Tuhan, aku kembali. Aku tidak mau hidup kompromi. Aku tidak mau menunda pertobatan. Karena menunda pertobatan adalah bentuk kesombongan rohani. Seolah-olah kita mengendalikan hari esok. Salib memanggilmu hari ini bukan untuk menjadi religius, tetapi untuk dilahirkan kembali, bukan hanya berubah perilaku, tetapi berubah hati. Jika hari ini Roh Kudus mengetuk hati kita, jangan keraskan hatimu. Ada satu ilustrasi yang boleh kita dengarkan. Surat dari anak yang terlambat membalas. Beberapa tahun lalu ada seorang pemuda yang hidupnya sangat cemerlang. Ia pintar, aktif, banyak teman, masa depannya terlihat cerah. Tetapi ia hidup jauh dari Tuhan. Ia tahu Injil, ia pernah ikut persekutuan, ia pernah menangis dalam ibadah. Tetapi setiap kali hatinya tersentuh, ia berkata, nanti saja, aku masih muda. Ibunya adalah seorang pendoa. Setiap malam dia berdoa untuk anaknya. Di meja belajarnya selalu ada Alkitab yang terbuka. Dalam Roma 5 ayat 8, dia suatu hari sang ibu meninggal mendadak karena sakit. Ketika pemuda membereskan kamar ibunya, ia menemukan sebuah surat yang belum pernah ia baca. Di dalamnya tertulis, anakku, Mama tidak takut mati. Mama hanya berdoa supaya sebelum Mama menutup mata, kamu sudah kembali kepada Yesus. Jika suatu hari kamu membaca surat ini, ingatlah, Yesus sudah mati untukmu ketika kamu masih berdosa. Jangan tunggu sampai terlambat. Pemuda ini merasa hancur hatinya. Bukan karena kehilangan ibunya saja, tetapi karena ia menyadari satu hal. Ia selalu menunda kasih yang sudah diberikan kepadanya. Malam itu di kamar yang sunyi, ia berlutut. Tuhan, terasa aku tidak mau terlambat lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak semua orang mendapat kesempatan kedua. Tidak semua hati terus menerus digerakkan. Hari ini mungkin Roh Kudus sedang berbicara kepada kita. Jangan tunggu kehilangan momen. Jangan tunggu tragedi. Jangan tunggu hari esok. Roma 5 ayat 8 berkata, Kristus mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Pertanyaan sekarang, apakah kita akan tetap menunda? Jika hari ini kita sadar, hati yang menjauh, iman yang suam-suam kuku, atau belum pernah sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Kristus. Jangan tunggu, datang sekarang. Bukan karena emosi, tetapi karena salib itu nyata. Kasih itu untuk kita. Tuhan tidak menunggu kita sampai sempurna. Dia hanya menunggu kita datang. Mari kita bersatu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau begitu baiknya kepada kami Tuhan. Engkau mati ketika kami masih berdosa. Ampuni kami Tuhan. Karena kami sering menunda pertobatan. Di masa ini Tuhan Yesus, kami mau kembali kepada salib-Mu. Ambil hidup kami Tuhan. Ubah hati kami. Ubah kami Tuhan, kami mau menjadi milik-Mu sepenuhnya. Terima kasih Tuhan. Amin. Kuasa-Mu
nyata di dalam kelemahanku. Kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganmu? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan